Mas, sumber boron apa Mas? Weh, cerdas tenan aku tadi kene ngerti loh, rebung sumber boron sama hormon sitokininya, ada auksinya dan keracunan Cakabar super cemplang-cemplunge beradal kebun iki lho. Yang penting aja kuping tuwek lho. Masuk. Tadinya gede, Mbak. 2 kilo wis cukup lah, aman. Nanti kalsiumnya wis udah kasih tadi dari apa? Kalsiumnya tadi dari apa? Coba. Kalsium dari apa nanti? Daun. Daun apa itu? Daun kelor ada. Terus apa lagi? Pepaya. Apa meneh? Sing putih-putih mau apa? Kapur. Kapur tohor. Jet. Nah, wis masuk akal. Nah, tadi fosfat kaliumnya dari buah-buah apa ae, Mas? Mau, Mas? Ono pepaya, ono mangkudu, ono pisang. Nah, oke, mer lengkap kandungannya, Mas. Kurang wadah, tambahin meneh. Sing akeh pisan. Tambahin banyune. Tambahin banyune neh keneng. Tambahin di bocah ini kan tuh banyu panas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita di sini akan menjelaskan yang namanya pertanian regeneratif, yang mana tujuan utama yaitu meningkatkan hasil produktivitas, tapi masih dengan memperhatikan untuk faktor lingkungan tanahnya. Tentu pengen tahu bapak-bapak itu tanahnya tetap sehat, baik nanti ada bakterinya, ada unsur hara makro dan mikro, ada NPK dan lain sebagainya. Nah di situ kalau sudah dicukupi ada bakteri baik, ada agensia hayati, agensia dari hama, saudaranya, insya Allah tetap akan berproduktivitas tinggi. Tentu dengan mewariskan tanah yang sehat untuk anak cucu kita nanti, bapak-bapak. Nah di sini saya langsung akan memperkenalkan yang namanya Jakaba. Bapak-bapak udah dengar belum yang namanya Jakaba? Estu Pak. Jakaba adalah jamur keberuntungan abadi. Nah ini ditemukan pertama kali oleh petani Jawa Timur, Pak. Aba Junaidi Sahid, makanya di sini ditulis atau disebut jamur keberuntungan abadi. Nah, abadi sendiri dari Aba Junaidi, coba. Jadi nanti bapak-bapak kalau ditanya orang apa itu Jakaba? Jakaba ya jamur keberuntungan abadi. Penemunya siapa? Aba Junaidi Sahid. Nah, itu Pak ya. Biasanya ada bapak yang penemunya siapa? Kadang kemarin ada tanya Pak Bayu, Pak Bayu lain lagi. Berarti Pak Bayu juga mengajarkan kita tentang pertanian yang sehat. Oke, kita kembali ke Jakaba Pak ya. Ini Jakaba merupakan jamur keberuntungan abadi yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman kita. Untuk jamur Jakaba ini Pak, ini dihasilkan dari proses fermentasi aerob yang menggunakan udara Pak. Nanti bapak-bapak kalau ditanya proses aerob ya, aerob itu adalah udara. Aerob, kalau anaerob berarti tidak pakai udara. Yang biasanya itu cuma ngeten Pak pakai ditutup botol dikasih selang aerator. Nah ini Pak wujud dari jamur Jakaba itu Pak. Ini kaling-kalingan sontok itu Pak. Bapak nganu amet cine nutupi Pak. Nah, ampun. Nah, Sudah. Di sini bahan-bahannya macam-macam Pak. Sebenarnya Mikir. ada di sekitar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebenarnya ada rumput, ada air cucian beras, ada dedak, ada akar-akaran. Nanti akar-akaran ini Pak, kita juga akan manfaatkan untuk menambahkan bakteri yang nanti akan mengurai bahan-bahan organik, akan menyediakan bakteri baik untuk tanaman bapak-bapak, terutama tanaman kopi ya, yang akan melindungi dari
jamur-jamur jahat. Biasanya ada jamur upas atau jamur apa di tanaman kopi. Nah, ini Pak, nanti akan kita jelaskan beberapa manfaat tentunya. Mas, apakah jamur Jakaba airnya itu mengandung NPK? Pasti ada Pak, karena saya juga bekerja di sama beberapa istilahnya universitas dan uji laboratorium. Untuk yang warna putih ini tinggi nitrogen, yang warna coklat itu tinggi fosfat, yang warna merah itu tinggi akan kalium. Nah, saya alhamdulillah kemarin juga bekerja sama Universitas Udayana Bali. Kalau yang warna merah itu tinggi akan kalium. Dan berarti ada beberapa yang bilang itu apakah lihat bakterinya Mas, tapi setelah kita uji laboratorium ternyata itu tinggi kalium. Nah, next Mas, ke bahan-bahan pembuat Jakaba. Nah ini Pak, tunggu dulu Mas. Nah ini tadi Pak yang seperti saya sampaikan, kalau tinggi akan rerumputan nanti warnanya dominan putih seperti ini Bapak-bapak. Dibanding jenengan nanti membuat dengan perbandingan seumpama rerumputan, dari rerumputan nanti 1 kilo, terus buah-buahnya 3 kilo, nanti akan dominan akan fosfat sama kalium. Terus ya Pak, fosfat kali kalium itu gini apa Pak? Sama kopi Pak. Ya, masa pembungaan dan pembuahan. Nah, leras. Nah, kalau warna putih seperti ini ada nitrogennya dan fosfatnya, nanti larinya ke pertumbuhan. Yeah. Nah, next Mas, untuk bahan-bahannya dulu. Nah, ini Pak, ini basic dari awal, dari beliau, dari Abah Julu ya. Jadi biasanya beliau memakai dari akar bambu Pak, terus dedak, ragi tape, dan kain penutup, hanya itu saja. Nah ini pakai ragi tape untuk dia sebagai tambahan bakteri namanya Saccharomyces. Dan nanti ada kapur beng itu sebagai nanti untuk menahankan pH airnya tetap stabil biar nanti jamur Jakaba tetap pH-nya pasti netral, pasti subur di situ Pak. Karena kebanyakan kemarin saya juga cek di KWT untuk daerah Melati Putih, kalau nggak pH-nya nggak nanti tanah jamurnya itu tanaman. Cara mudahnya seperti itu Mas. Nah untuk alatnya ada drum, ada ember sesuai yang bapak-bapak punya drum yang 20 liter boleh, yang 60 liter boleh, yang 200 liter tambah bagus biar stoknya lebih banyak. Ada kain penutup, nanti ditutup Pak. Kalau tidak ditutup nanti biru putih laler, diteluri nanti malah jamur Jakaba ini nggak mati. Sebenarnya kalau ditutup laler nanti ada belatungnya Pak. Sebenarnya bagus Pak, itu sumber protein, tapi nanti berpengaruh saat kita membuat Jakaba. Nah, dan yang lain ada bisa ada juga untuk kerajaan. Untuk kerajaan bahan-bahan organik tadi seperti bumbu pisang ataupun rumput-rumputan biar lebih cepat nanti saat proses fermentasinya. Oke Mas, lanjut next. Nah ini Pak manfaat Jakaba. Nah seperti yang saya terangkan tadi, kalau memang dia dari dedaunan, dari buah-buahan, juga nanti mempercepat pertumbuhan tanaman, baik nanti di saat fase pertumbuhan maupun pembuahan. Nah ini memperpanjang umur tanaman, seperti tanaman kopi. Di sini sudah ada yang umur 15 tahun, yang baru 20 tahun, ada 30 tahun. Mudah-mudahan aplikasi Jakaba bisa nyampe 50 tahun setengah abad. Amin. Amin, amin. Nah, mengatasi penyakit. Nah, seperti saya katakan tadi Pak, itu mengatasi penyakit. Seperti kalau di kopi biasa yang kita sering temui jamur upas ya Pak. Itu karena ya itu tadi namanya jamur fusarium tadi. Nah, nanti kalau bapak-bapak ini sering kendala dari pH tanah yang asam. Nah,
Nah untuk masnya tadi saya melihat di samping itu sudah ada banyak dapur pertanian, tapi udah oke berarti untuk mindsetnya untuk menjaga tanah udah bagus. Jadi untuk menjaga pH tanah netral, kalau pH tanahnya netral seumpama kena pusarnya Pak, itu cepat penanganannya daripada yang tanahnya asam. Jadi nanti bisa aplikasi itu Jakarta dengan dikocor. Untuk tanah yang di tanah dikocor Pak, untuk yang di atas disemprotkan. Nah itu tadi melindungi atas, berfungsi sebagai pelindung atas dari penyakit dan jamur parotim. Nah, jamur juga ada yang jalan Pak. Nah, di sini biasanya nanti kita bisa dapatkan yang namanya antibiotik seperti trichoderma yang nanti membantu menjaga tanah obat dari penyakit yang mana tadi. Seperti pupuk sentrik yang menyediakan unsur hara dan makro dan mikro. Nah kalau bapak-bapak di pupuk anorganik kan hanya makro mikro, tapi di sini lebih ada tambahan bakterinya Pak. Dan jamur trichoderma, nanti bukan atau pernah mendengar nggak namanya jamur trichoderma? Masa Mas nggak pernah tahu jamur trichoderma? Belum pernah pakai? Belum pernah sekolah Pak? Bukan, biasanya itu disediakan Pak di toko-toko itu ada adus, itu ada trichoderma dan diokadium dari tugas nah, mungkin cara mengaktifkan dia keluar dari situ karena mereka di seperti itu. Tapi di sini biasanya jenengan nanti dapat satu dua Jakarta itu dapat karena dari tanah baru dan agak baru tadi. Oke Mas, next. Nah ini cara buatnya Pak, cara buatnya gampang banget, mudah banget. Nah sterilisasi dedak ini biasanya itu direbus dulu Pak, dedaknya direbus dulu. Dedak padi, dedak padi. Nek kalau Pak nek napa jenenge kopi niku merang Pak, ten kula merang. Mboten lek dedak niku sing kasar napa sing halus? Sing halus. Halus. Ya itu itu enggak apa-apa. Kalau emang enggak gitu bisa juga. Ya nanti kalau lebih simpel, Bapak langsung godok garam sing panas kira-kira mawon, disiramkan saja. Nah, campurkan semua bahan jadi satu. Tadi setelah dedaknya dingin, nanti Bapak bisa masukkan ke wadah kedung, campur air, nanti ditambah akar bajunya. Akar bajunya sebetulnya Pak, itu juga direndam dulu 24 jam. Nah, nanti baru dicampurkan, aduk rata, tutup dengan kain dan ikat dengan tali. Fermentasinya Pak, biasanya itu tumbuh di 21 hari sampai 30 hari. Itu jamur jakabanya. Tapi nanti akan saya bawakan starter Pak dari Lumbayan. Mudah-mudahan di MBDPL di Lumbayan sekitar 250, kalau di sini sekitar mungkin 700-an atau 800 ya MBDPL-nya Pak. Jadi mudah-mudahan jamur saya juga kuat di sini. Tapi kemarin untuk di Melati Putih alhamdulillah sudah tumbuh. Ada laporan dari beberapa petani juga sudah tumbuh Pak. 828 bisa di sini Pak. Ya. Tinggi berarti. Nanti kita mudah-mudahan 3 hari sudah kelihatan nanti kalau mudah-mudahan. Oke, baik lanjut Mas. Nah, ini Pak, faktor dia tumbuh seperti ini nanti Pak. Jamurnya bentuknya seperti ini Pak. Enak Pak. Wah, enak. Bapak itu pertanyaan bapak-bapaknya, enak nggak Pak? Kemarin itu juga ada Pak petani saya yang nakal ya Pak. Ceritanya itu tak kasih, ada yang kasih pertanyaan atas bapak-bapak. Pak, enak nggak? Bisa dimakan nggak? Nekat Pak. Ambil ditumis, tapi ternyata katanya enak Pak. Tapi jangan Pak. Karena ini berisi dengan bakteri-bakteri, kadang ada namanya triko, ada dio, itu nanti mengganggu saluran pernapasan. Tapi jangan Pak, jangan di banyak makanan yang lain Pak ya. Nah ini Pak, tumbuh jamur seperti kala, warna coklat, ada yang putih, itu bau menyengat. Nah, nanti Bapak capek, Mas, cara menggunakan bau Jakarta gimana? Nanti tinggal Bapak ditaruh di luar, di aerator. Sebenarnya kalau pakai aerator, di aerator itu memompa gasnya tadi itu cepat keluar karena bau tadi itu hasil dari kentutnya ini loh Pak. Kentutnya bakteri-bakteri dia makan, ngentut, terperangkap di air situ. Beda nanti kalau kita membuat seperti nanti yang akan disampaikan Pak Edi, asam amino ataupun nitrobakter itu wangi Pak. Nah bagian saya di sini kebetulan yang busuk seperti PSD. Nah untuk cara pakainya tadi Pak, untuk cara pakai, cara ngangguni tadi bisa dikocok dan disemprot. Nah ini Mas, ini pH biasa air Jakarta itu biasanya pH-nya aman, pH standar. Ini 7,5 sampai, tolong Mas dilihat di grup yang tak masukkan tadi, pH dari Jakarta itu
sekitar 7,5 dan ppm-nya nggak kalah Pak, sama istilahnya pupuk yang dijual di pabrik itu nggak kalah. Karena saya punya data seperti ini, punya alat untuk mengukur kepekatan dari pupuk organik yang kita buat saat ini. Jadi kemarin juga kita sudah praktek untuk di petani sana sampai sekitar 5.000 bahkan 6.000 ppm, kan lumayan. Nah ini yang organic farm. Nah ini Pak, ini pH-nya kita ukur dengan ini Pak. Dengan alat ini, pH-nya ini di sekitar 7,29. Biasanya juga meningkat sampai 7,5. Nanti kalau sering aplikasi ini Pak, apalagi bapak-bapak tambahkan itu tadi, seperti kapur gamping tadi yang mengandung kalsium, nanti akan membantu menaikkan pH tanah. Fungsi kalsium seperti itu Pak, untuk menaikkan pH tanah, meregenerasi sel tanaman, membantu saat proses pembungaan dan pembuahan. Bukannya tetap, pentilnya enggak rontok. Ya biasanya kopi kalau musim dingin seperti ini, kekurangan kalsium pasti pada rontok. Iya Pak, berarti jenengan kurang 60 kurang pemakaian kalsiumnya. Oke Mas, untuk yang satu ini, nah ini nilainya Pak. Kalau di kimia anorganik itu seperti ini, seumpama jenengan punya taruhlah NPK 15 itu bisa diukur, berarti 15-nya nitrogen, fosfatnya 15, kaliumnya 15. Di situ berapa? 15 kali 3 berapa Mas? 4.500 ya, 45 itu 4.500. Dan Bapak buat proses sendiri itu melebihi itu di kisaran 5.950 hampir 6.000. Jadi nanti Bapak, wah ternyata masih bisa bebek pupuk setara pabrikan. Nah nanti perbandingannya juga kalau pengen pas bisa buat taruhlah 16-11, nanti perbandingan salah satu contohnya seperti ini. Nanti rumput-rumputnya 1 kilo, buahnya 1 kilo. Hanya seperti itu Pak. Tapi nanti untuk masa pembuahan tambahin buahnya taruhlah 3 kilo. Dan itu memang salah dibandingnya. Biar kita nanti bisa itu Pak, bisa aplikasi. Bahkan ya Mas. Mungkin di sini ada pertanyaan bapak-bapaknya di pelajaran Jakarta ini. Kalau nggak ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan ke pembuatan ini apa? PSD.